Desa Tegalrejo, Dusun dan Saulah, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dihebohkan dengan seorang kakek yang tua renta yang menghabiskan nyawa tetangganya. Dikarenakan apa? Dikarenakan hal sepele, yaitu batuk. Bagaimana dengan alur kasusnya? Pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2021, di Desa Tegalrejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, tepatnya di Dusun dan Saulah, warga beraktivitas seperti biasanya, ke sawah, berkebun, dan bercengkrama dengan tetangga. Seperti halnya dengan Misran, 50 tahun yang sedang asik mengobrol dengan temannya, sekaligus tetangganya, yaitu Karno, di sebuah tempat pos ronda yang tepat berada di samping rumah Misran. Mereka berdua mengobrol dari mulai siang hari dengan disuguhkan 2 cangkir kopi hitam dan ditemani makanan lainnya, yang pastinya makin nikmat untuk berbagi cerita di kala berdua. Dan saking asiknya pembahasan mereka ketika mengobrol di kala itu, Misran dan Karno hampir lupa waktu. Dia baru sadar ketika akan menjelang sore hari. Dan di waktu-waktu itulah, para petani di Desa Tegalrejo akan menyudahi pekerjaannya dan pulang ke rumah masing-masing. Dan termasuk Hasan, kakek yang berusia 70 tahun, yang menyudahi pekerjaan di sawahnya. Perjalanan Hasan pulang dari sawah ke rumahnya melewati beberapa rumah tetangganya, termasuk rumah Misran, yang di samping rumahnya terdapat sebuah pos ronda, yang dimana di kala itu Misran dan Karno sedang mengobrol berdua di pos ronda. Dan pulangnya Hasan ke rumahnya seakan datangnya malaikat pencabut nyawa bagi Misran, dan kejadian mengerikan pun baru dimulai. Sekitar pukul 3 sore hari, Hasan pulang dari sawah, dan dalam perjalanan pulangnya, Hasan melewati pos ronda yang pada saat itu sedang ada Misran dan Karno yang sedang mengobrol. Ketika itu pula, Karno batuk-batuk dikarenakan tenggorokannya gatal. Dan tepat sekali dengan kedatangan Hasan yang sedang melintas di depan pos ronda. Ketika Hasan mendengar suara batuk-batuk di saat melewati Misran dan Karno yang sedang mengobrol di pos ronda, Hasan mempercepat jalannya untuk ke rumahnya. Entah apa sebabnya. Di sisi lain, Karno berpamitan pulang kepada Misran dikarenakan sudah sore. Dan dalam perjalanan pulangnya, Karno berpapasan lagi dengan Hasan, namun kali ini Hasan membawa arit atau celurit. Dan mereka berdua sempat bertegur sapa, sekedar basa-basi. Sepulangnya Karno ke rumahnya, posisi Misran saat itu masih berada di pos ronda untuk menghabiskan 1 gelas kopi dan 1 batang rokoknya. Dan di saat itu pula, Misran cukup dibuat kaget dengan kedatangan Hasan yang menghampirinya dengan tergesa-gesa, disertai membawa celurit yang dipegangnya erat-erat. Setelah Hasan berada di depan Misran, dia langsung berbicara kata-kata yang janggal. "Saya minta maaf ya sebesar-besarnya kalau saya ada salah." Hasan langsung meminta untuk bersalaman dengan Misran. Dan saat itulah, ketika Misran lengah, Hasan langsung menghabisi Misran dengan membacok lehernya dan melukai tangan kanannya. Dan sebenarnya, Misran melakukan perlawanan kepada Hasan. Namun dikarenakan badannya sudah lemas tak berdaya, Misran tak bisa melakukan apa-apa. Dan akhirnya, Misran dan Hasan tersungkur ke dalam galian tanah tempat sampah di samping pos ronda. Tak berselang lama, salah satu warga yang mengetahui kejadian tersebut, dia pun langsung menghampiri Hasan dan Misran dengan tujuan
untuk mengambil celurit yang dipegang Hasan. Selang beberapa saat lagi, ada salah seorang warga yang datang untuk memisahkan antara Hasan dan Misran. Setelah dipisahkan, Hasan pun langsung pulang ke rumahnya dengan santainya, disertai baju Hasan yang dipenuhi dengan darah Misran. Mengetahui hal tersebut, istri Misran menangis histeris dan para tetangga pun berdatangan. Selang beberapa saat, warga setempat mendatangi kantor kepolisian Kecamatan Mayang untuk melaporkan kejadian mengerikan itu. Mengetahui hal tersebut, pihak kepolisian langsung datang ke TKP, dan di saat itulah mobil ambulan datang untuk segera membawa Misran ke Puskesmas Mayang untuk diselamatkan. Namun, sayang, dikala dalam perjalanan menuju Puskesmas Mayang, Misran menghembuskan nafas terakhirnya di dalam mobil ambulan, dan pihak keluarga besar Misran sangat merasa kehilangan, terutama Devi, sang istri, yang kehilangan pujaan hati seakan seperti mimpi. Sesampainya polisi di desa Tegalrejo, polisi langsung menangkap pelaku yang bernama Hasan 70 tahun. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti seperti celurit atau arit, disertai mengamankan TKP untuk melakukan penyelidikan lainnya. Menurut sang istri Misran dan para tetangganya, sebelumnya mereka tidak ada masalah sama sekali dengan Hasan. Namun sifat Hasan yang cenderung temperamental dan cepat tersinggung. Di lingkungan sekitarnya, Hasan adalah orang yang jarang sekali bersosialisasi dengan warga sekitar, dan orangnya tertutup. Dan bagaimana hasil dari menginterogasi Hasan oleh polisi? Ini pengakuannya. Hasan tersinggung dengan suara batuk ketika dia berpapasan dengan Misran dan Karno di pos ronda. Sesampai di rumahnya, Hasan menyempatkan diri untuk mengasah celurit atau arit yang digunakan untuk melakukan aksinya. Hasan mengira bahwa Misranlah yang batuk-batuk dikala berpapasan, hingga Hasan tersinggung dan membacok Misran. Padahal yang batuk adalah Karno, bukan Misran. Hingga kepolisian menyebut kasus pembunuhan ini adalah salah sasaran. Dan pengakuan mengejutkan lainnya adalah ternyata Hasan pernah melakukan hal yang sama pada tahun 1974, dan akhirnya saat itu Hasan dipenjara dan kemudian bebas pada tahun 1989. Dan tragedi ini merupakan yang kedua kalinya dengan penyebab yang sama, yaitu dikarenakan batuk. Lalu, bagaimana dengan hukumannya yang diterima Hasan saat ini? Polisi menyebutkan ini merupakan tindakan pembunuhan berencana, yang mana Hasan menyempatkan diri untuk mengasah celurit atau arit yang digunakan untuk melakukan eksekusinya. Dan hukumannya yaitu penjara seumur hidup atau hukuman mati. Menginjak usia senja, sedih rasanya ketika berada di penjara. Di saat usia tua, orang-orang menikmati bersama keluarga dan para cucu-cucu. Namun tidak untuk Hasan. Tidak bisa menikmati semua itu, dikarenakan tragedi yang pilu. Terima kasih telah bersinggah. Sampai jumpa di video bongkar kasus selanjutnya.